Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kemudahan kita untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi penambah berat timbangan kebaikan kita. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan hakikat dari ibadah puasa yang kita lakukan sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 adalah dalam rangka untuk membentuk, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas kita pun bertanya, seperti apa karakter ataupun tanda-tanda dari orang yang bertakwa itu? Apakah amaliyah ibadah Ramadan yang kita lakukan ini sudah mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa atau belum? Dengan kita mengetahui karakter ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, maka mudah-mudahan kita bisa merenung, mengintrospeksi diri, dan bisa mengevaluasi, lantas kemudian menyimpulkan apakah kita sudah memiliki tanda dari orang-orang yang bertakwa itu. Kita bisa menemukan jawabannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dalam surat Ali Imran misalnya ayat 133 sampai 135, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi bumi dan langit, meliputi langit dan bumi, yang mana semuanya itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, adalah orang-orang yang gemar berinfak, baik dia dalam kondisi lapang maupun sempit. Karakter orang yang bertakwa yang pertama dalam ayat ini menjelaskan kepada kita ketahui bahwasanya kegemaran berinfak itu tidak terbatas ketika kita sedang memiliki banyak rezeki. Ketika dalam kondisi-kondisi sulit pun, ketika dalam kondisi kita sedang dalam kesusahan pun, karakter orang bertakwa itu dia akan tetap senang berinfak. Sebagaimana para sahabat dulu, walaupun kondisinya sedang paceklik, sedang gagal panen, tapi ketika ada panggilan perang, mereka senantiasa berlomba-lomba untuk menginfakkan harta bendanya. Walaupun mungkin ketika dalam kondisi sulit, berkurang jumlah nominal yang kita infakkan, tapi semangat untuk kita berinfak itu tidak boleh hilang. Inilah yang menjadi karakter yang pertama. Keistiqomahan dalam berinfak itu yang menjadi titik poinnya. Bukan pada berapa besar jumlah nominal yang kita infakkan, tapi keistiqomahan kita dalam berinfak. Dalam kondisi lapang kita mudah saja untuk berinfak, bersedekah. Tapi dalam kondisi sulit, dalam kondisi kita sedang kesusahan, atau dalam kondisi keterbatasan, maka ini menjadikan kita semakin mengkokohkan diri ketika kita juga tetap senang berinfak, tetap berinfak, bersedekah, menandakan bahwasanya infak sedekah kita itu tidak lagi dipengaruhi oleh kondisi keuangan ataupun kondisi ekonomi kita, tapi memang sudah menjadi karakter bagi orang yang bertakwa tadi, dia akan gemar untuk berinfak. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu untuk menahan emosi, menahan amarahnya. Ibadah puasa yang kita lakukan ini juga merupakan bagian dari latihan untuk kita mengendalikan hawa nafsu. Dan diantaranya adalah hawa nafsu amarah. Nah, karakter orang yang bertakwa yang kedua yang kita sampaikan, yang kita renungkan dalam firman Allah ini adalah orang-orang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya, sehingga dia pun tidak menurutkan emosinya.
Kenapa demikian ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia? Kalaulah seandainya kita menurutkan hawa nafsu, mengikuti amarah, mudah tersinggung, maka sesungguhnya tidak ada bedanya antara kita dengan orang lain. Ketika kita mudah atau kita membalas ejekan dari seseorang, atau kita membalas kemaksiatan dengan kemaksiatan yang lainnya, ini sama saja menunjukkan bahwasanya karakter ataupun level kita sama dengan orang tersebut. Belum ada perubahan dalam karakter diri kita, belum ada pengaruh yang nyata dari puasa yang kita kerjakan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, seandainya di antara kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mengejeknya, ada orang yang menghinanya, membulinya, maka janganlah dibalas bulian itu ataupun ejekan itu. Tapi cukup katakan fa inni shaim. Cukup katakan bahwasanya saya ini sedang berpuasa. Ini artinya puasa yang sedang kita lakukan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, itu memang memberikan efek nyata langsung pada diri kita, sehingga kita pun mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan amarah kita, tidak lantas kemudian kita menurutkan hawa nafsu tadi. Dan puasa ini adalah ibaratkan perisai atau tameng. Ketika kita marah, ketika kita menurutkan hawa nafsu, maka perbuatan itu dapat merusak tameng puasa yang sedang kita miliki tadi. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Tidak hanya kita menahan diri dari emosi, tidak hanya kita mendiamkan ketika ada orang menzolimi kita, tapi yang ketiga, wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu dia akan senantiasa membuka pintu maafnya untuk orang lain. Sampai-sampai kepada orang yang tadi mungkin menzoliminya tadi, menyakitinya dia tidak akan menimbulkan, dia tidak akan menyimpan rasa sakit hati, dendam atau amarah dalam hatinya. Karena dia paham, karena dia tahu sesungguhnya menyimpan amarah, menyimpan dendam ataupun sakit hati dalam hati itu tidak akan memberikan manfaat baginya. Yang ada justru hanya mempertahankan rasa permusuhan antara kita dengan orang lain. Sehingga orang yang berpuasa, orang yang dilatih dengan amaliah ibadah di bulan Ramadan ini, dia akan senantiasa mampu untuk membukakan pintu maafnya untuk orang lain. Dan kalau kita lihat sejarah ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju ke masjid, dia pernah diludahi oleh seseorang dari rumahnya yang berada di lantai 2 ketika itu. Hari kedua Rasulullah berjalan, diludahinya kembali. Hari ketiga, beliau berjalan lagi lewat rumah itu dan diludahinya kembali. Pada hari yang keempat, ternyata sudah tidak ada lagi orang yang meludahinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah justru bertanya dan mencari kemana orang tersebut. Ternyata didapatilah kabar orang tersebut dalam kondisi sakit. Dan kita lihat di sini bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Beliau jenguk orang itu, beliau bawakan makanan, beliau bawakan roti, beliau bawakan buah untuk memberikan hadiah kepada orang itu. Melihat kemuliaan akhlak dari Rasulullah SAW ini, beliau contohkan, sudahlah disakiti, dizolimi, dilempari kotoran ataupun diludahi, tapi beliau membukakan pintu maaf untuk orang tersebut. Bahkan tidak sampai di situ, beliau pun membalas keburukan, kezoliman yang dilakukan oleh orang itu dengan kebaikan, dengan dibawakannya makanan untuk orang tersebut yang sedang sakit. Kemudian beliau doakan dengan doa-doa yang terbaik, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan orang tersebut. Inilah karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka karakter yang keempat, yaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Seorang Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, beliau mengatakan berbuat ihsan itu adalah ketika kita mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah tadi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau balas keburukan, beliau balas kezaliman dengan kebaikan, dengan menjenguknya, mengunjunginya ketika sakit, mendoakan, bahkan membawakan makanan untuk orang tersebut yang sedang sakit. Maka begitu luar biasanya akhlak baginda Rasulullah SAW, dan sangat banyak orang-orang yang kemudian menyatakan memeluk kepada agama Islam, menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW karena mendapati begitu mulianya akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Pada ayat ini memberikan juga gambaran kepada kita bahwasanya orang yang bertakwa itu bukan berarti kemudian dia tidak pernah salah sama sekali. Bukan berarti orang yang berhasil mendapatkan puasa, berhasil dalam Ramadannya itu kemudian dia tidak pernah
pernah terjerumus pada kesalahan ataupun perbuatan maksiat? Ternyata tidak. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Apabila orang-orang yang bertakwa tadi itu melakukan fahishatan aw zalamu anfusahum, melakukan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan keji, melakukan kesalahan, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, maka karakternya orang yang bertakwa itu zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia segera untuk beristighfar, meminta ampun atas kesalahan yang telah dia lakukan. Ini artinya sebaik-baik dari kita bukan berarti adalah orang yang tidak pernah melakukan salah. Tapi sebaik-baik dari kita adalah ketika kita melakukan kesalahan, kemudian diingatkan oleh orang lain, ada saudara kita yang menegurnya, maka kita pun segera untuk ingat Allah. Kita pun segera untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanjutkan, tidak meneruskan kesalahan tersebut. Orang yang sedang marah misalnya tadi, kemudian ditegur dan diingatkan oleh saudaranya, maka dia pun segera menahan emosinya tadi. Dia akan segera beristighfar, mengingat Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak hanya cukup dengan istighfar tadi, tapi dia juga sertakan dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang dia iringi dengan rasa penyesalan, taubat yang diiringi dengan tekad untuk tidak mengulanginya kembali di kemudian hari, taubat yang dia iringi setiap kesalahan dan keburukan itu dengan amal-amal baik, karena mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang kita lakukan nanti dapat menutupi, dapat menghapus dari kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan bulan Ramadan ini tentunya ibadah Ramadan yang kita lakukan adalah memang dalam rangka untuk melatih kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Mudah-mudahan dengan tausiah ini kita dapat memperkuat tentang karakter orang-orang yang bertakwa, di mana dapat kita simpulkan yang pertama, orang yang bertakwa itu senantiasa istiqomah dalam infak dan sedekahnya, tidak terpengaruh dalam kondisi lapang ataupun sempit. Yang kedua adalah orang-orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya, menahan hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa membukakan pintu maafnya, memberikan kelapangan dadanya untuk orang lain, bahkan kepada orang yang pernah menyakitinya pun dia tidak sekalipun tidak pernah ingin membalas kezalimannya itu, tapi justru dia memaafkan. Dan sekali lagi, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, itu tidak lantas membuat kita berada dalam posisi yang lemah. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, bukan berarti kita kemudian dianggap sebagai pengecut, tapi justru orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah, ketika dia mampu memaafkan kesalahan orang lain, itulah sesungguhnya orang yang tangguh. Dialah sesungguhnya orang-orang yang hebat, yang kuat. Kemudian membalas kesalahan ataupun keburukan yang pernah dilakukan oleh saudaranya itu dengan kebaikan-kebaikan. Artinya dia tidak menyimpan rasa dendam, tidak menyimpan rasa sakit hati kepada saudaranya yang lain, walaupun orang itu pernah melakukan kesalahan kepada kita. Terkadang kita mungkin terbawa dengan prinsip di masyarakat, kalau ada orang berbuat baik, maka kita pun berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat buruk, maka kita balas juga dengan perbuatan keburukan. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, ini bukanlah karakter dari orang yang bertakwa. Orang yang muhsinin tadi, yang dicintai oleh Allah tadi, adalah orang yang membalas keburukan yang dilakukan oleh orang lain dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa segera mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan, dan dia pun segera bertobat, meminta ampun kepada Allah, dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Mudah-mudahan tausiah Ramadan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan datangnya dari pribadi, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.